Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Ahmad Ivan Puadi dengan NIM 2021503. Pertanyaannya adalah apa akibat yang akan ditimbulkan apabila etika bisnis Islam diabaikan? Jawabannya adalah apabila etika bisnis Islam diabaikan, maka akan terjadi jual beli dengan riba. Riba adalah kondisi adanya tambahan atau keterlambatan saat transaksi jual beli. Hal ini merupakan dosa besar yang hukumnya jelas haram. Sehingga jika pada sebuah transaksi jual beli terdapat riba, maka hukum jual beli tersebut menjadi haram. Riba terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah riba fad, yang kedua ada riba yad, yang ketiga ada riba nasyah, yang keempat ada riba hard, yang kelima ada riba jahiliyah. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari riba fad. Riba ini adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya adalah penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Halo, aku Amalia Adinda Ramadhani dengan NIM akhir 178. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Aulia Septiana dengan NIM akhir 189. Yang pertanyaannya, bagaimana jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Jadi jawabannya adalah, secara eksternal, jika perilaku bisnis tidak beretika, itu bisa menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang bisa menimbulkan kekhawatiran pada rekan bisnis. Ketakutannya dalam terseretnya kasus hukum dan hingga dirugikan secara ekonomi. Secara internal dapat menghilangkan rasa hormat dari karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana dengan NIM 2001 10 16 03 11 504 dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Dwi Tegar. Pertanyaannya, bagaimana konsep Al-Quran tentang etika bisnis? Jawabannya, Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman kepada Al-Quran, khususnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Revani Amelia dengan NIM 2021194. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh penerapan etika bisnis yang sederhana dalam setiap kegiatan bisnis sesuai yang kamu ketahui. Yang pertama adalah bersikap adil dan menghargai keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bekerja yang dinilai adalah kemampuan dan kinerjanya, bukan suku, ras, ataupun agama. Bersikap adil merupakan salah satu contoh penerapan etika bisnis yang baik. Misalnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dipekerjakan ataupun mendapatkan kesempatan untuk kenaikan pangkat. Yang kedua adalah amanah dalam menjaga informasi pelanggan. Beberapa perusahaan membutuhkan data pelanggan untuk dapat meningkatkan pelayanan mereka. Ini mungkin saja berupa nama, alamat, email, dan informasi umum lainnya. Namun, ketika perusahaan menyalahgunakan data tersebut seperti menjualnya, maka dapat melanggar etika bisnis itu sendiri. Yang ketiga adalah kejujuran. Dalam hubungan kinerja internal dalam suatu perusahaan harus ada kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Sikap jujur harus dilakukan seluruh pihak guna mempertahankan bisnis dari kehancuran. Contoh penerapannya adalah bila kita menjalankan suatu usaha, kita harus selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawan. Gaji yang diberikan pun harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja. Sebaliknya, karyawan pun harus selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah tidak segan mengucapkan terima kasih. Contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan, meeting, ataupun kontak dengan klien. Ini bisa menjadi salah satu pembangun citra yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, Ahmad Dusen Abar dengan NIM 2021493. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi untuk mencegah kecurangan pasar? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan. Penyebab paling banyak kenapa seseorang menekat melakukan berbagai kecurangan biasanya karena ketiadaan uang atau terlilit hutang. Hal ini bisa karena orang tersebut tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan. Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan agar para karyawan memiliki keuangan yang sehat adalah dengan mengadakan pelatihan maupun training terkait keuangan. Yang kedua adalah melakukan audit dan evaluasi secara teratur. Di dalam setiap perusahaan sebenarnya sudah ada yang namanya internal audit. Tugas dari tim auditor internal ini untuk secara rutin melakukan audit laporan keuangan perusahaan sekaligus untuk mencari tahu ada ataupun tidaknya indikasi kecurangan. Yang ketiga adalah kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Suasana kerja yang nyaman di perusahaan akan membuat semua karyawan bekerja dengan nyaman dan produktivitas kerja mereka pun bisa meningkat. Di saat yang sama, rasa nyaman dapat pula membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga mereka bisa bekerja dengan produktif, disiplin, dan efektif. Sebaliknya, jika suasana kerja tidak nyaman, gaji kurang layak, tidak ada sistem kompensasi maupun reward atas kerja yang bagus, tentu akan membuat karyawan bisa berpikir untuk melakukan kecurangan. Yang keempat adalah menerapkan disiplin SOP. Harapannya, jika setiap karyawan sudah tahu, memahami, dan bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan perusahaan, maka mereka akan terbiasa bekerja dengan disiplin. SOP juga bisa menjadi upaya dan strategi meminimalkan dan mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan dan pelanggaran aturan dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana S. Dengan NIM 2001 101603 11504 dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 Fariza Aya Sofia. Pertanyaannya, mengapa etika bisnis Islam dipandang sangat penting untuk era modern seperti saat ini? Jawabannya, tujuan keberadaan etika bisnis Islam di sini agar para pebisnis muslim terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan apa yang diajarkannya. Dengan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam, seorang muslim terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman di dunia, serta mendatangkan berkah pada bisnisnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marsilia Salsabila Ramelan dengan NIM 2021-503 dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan etika bisnis dalam sebuah persaingan dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jadi jawabannya yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada umatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya, kita harus ingat bahwa acuan kita dalam hidup harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi tentunya kita harus melakukan kegiatan berdagang yang sesuai pula dengan prinsip Islam agar rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana S. dengan NIM 2021 101603 11504 dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7 Naswa Resida. Pertanyaannya, apa dampak yang terjadi jika prinsip etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Jawabannya, tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan dan keburukan-keburukannya lainnya. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 8, yaitu dari Suci Meyanti dengan NIM akhir 498. Pertanyaannya hampir sama dengan kelompok 1 tadi, yaitu apa sih dampak yang akan terjadi jika prinsip ekonomi bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis. Jadi perilaku bisnis yang tidak beretika itu bisa menjatuhkan kredibilitas perusahaan
dan bisa menimbulkan kekhawatiran dari rekan bisnis. Takutannya dalam terseretnya kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Dan jika diterapkan secara maksimal itu, perusahaan juga bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan yang semakin meningkat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arfanira Mauludi Yusria dengan NIM 2021-524 dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam pasar. Jadi jawabannya yaitu cara mengatasi kecurangan dalam pasar adalah dengan memperhatikan betul setiap kegiatan yang terjadi saat transaksi dilakukan. Selain itu, kita juga perlu tahu mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar. Contohnya saat kita membeli cabai. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu berapa harga cabai di pasaran saat itu. Selanjutnya, saat melakukan transaksi pembelian cabai tersebut, kita harus memperhatikan saat pedagang tersebut menimbang cabai agar kita tidak dicurangi oleh pedagang tersebut. Pertanyaan dari kelompok 10 yaitu dari Muhammad Akilah Sabil dengan NIM akhir 526. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam agar selaras dalam nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Yaitu jawabannya adalah yang pertama melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Pandangan bahwa etika ini adalah bagian yang tak terpisahkan atau menyatu. Anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis yang telah memasyarakat. Yang kedua adalah melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma, pendekatan normatif, etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ersa Selawati dengan NIM 2021-496 dari kelompok 11. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaplikasian pertanggungjawaban pada konsep bisnis yang beretika dalam bisnis Islam. Jadi jawabannya itu pengaplikasian pertanggungjawaban adalah dengan mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat. Seperti contohnya, kita adalah seorang pedagang online. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan barang yang kita kirim. Apakah barang tersebut sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan atau tidak. Dan kita harus bertanggung jawab sampai barang tersebut sampai ke tangan pelanggan. Pertanyaan dari kelompok 13 yaitu dari Melia Dwinanda dengan NIM akhir 513. Yang pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda menerapkan etika bisnis dalam sebuah persaingan dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam? Jawabannya adalah dengan meyakini bahwa setiap orang memiliki porsi rezeki masing-masing dan tidak akan tertukar sehingga dapat mengendalikan perilaku yang berakibat munculnya sifat iri, syirik kepada sesama pebisnis. Dan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu seperti jawaban untuk kelompok 10 tadi, yaitu melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang berpijak pada paradigma dan mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14, Dinda Septria Prahesti dengan NIM 2021533. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi jika di suatu pasar terjadi kecurangan? Kecurangan itu sendiri dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kecurangan bisa disebabkan adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah-langkah untuk menghindari terjadinya kerugian yang kemungkinan besar bisa terjadi.
Sebagai bentuk pencegahan yang pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan SOP yang sangat ketat atau standar operasional prosedur yang sangat ketat. Ini menjadi suatu pilihan utama dalam mencegah kecurangan yang sering terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya, langkah yang harus diambil suatu perusahaan dalam mengatasi kecurangan adalah dengan memperbaiki kultur perusahaan. Kekurangan karyawan dalam memahami visi maupun misi dari perusahaan itu sendiri merupakan salah satu faktor terjadinya kecurangan. Kemungkinan besar pengaruh kultur tertentu dari luar perusahaan menjadi salah satu akibatnya. Dan untuk mengatasi hal demikian, transfer visi maupun misi dari atasan harus berlangsung dengan tepat dan benar. Dengan demikian, para karyawan akan mendapatkan nilai yang dituju secara bersama-sama. Hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengatasi kecurangan yang terjadi adalah yang pertama, pelaksanaan strategi anti kecurangan yang terintegrasi. Yang kedua adalah mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik. Yang ketiga adalah mendeteksi tindak kecurangan yang belum tercegah. Yang keempat adalah penyelidikan secara profesional terhadap kecurangan yang terdeteksi. Yang kelima adalah penerapan sanksi yang sesuai. Yang keenam adalah meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal perusahaan seperti pelanggan, supplier, dan mitra perusahaan. Yang ketujuh adalah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Yang kedelapan adalah memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan di dalam perusahaan. Yang kesembilan adalah peningkatan manajemen SDM yang berkualitas. Terima kasih.